Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, teman-teman pernah nggak sih bangun tidur, terus berasa nggak seger atau malah lemes gitu? Coba deh, sekali-sekali sebelum tidur, cek kolong tempat tidur. Siapa tahu, ada sesuatu. Nah, ngomongin soal kolong tempat tidur, kali ini ada film thriller tahun 2011 dari Spanyol, judulnya adalah Sleep Tight. Oke, langsung aja kita tonton bersama recapnya ya. Film dimulai ketika seorang pria bernama Cesar, seperti hendak melakukan bunuh diri. Selama 40 tahun hidupnya dia itu nggak pernah merasa happy, segala hal yang ia lakukan pun nggak bisa membuat dirinya merasa puas. Hal ini akhirnya berpengaruh pada kondisi kejiwaannya, sampai-sampai dia harus curhat di layanan psikiater via telepon, yang sayangnya, hal itu juga nggak ngefek apa-apa. Alarm dialoginya berbunyi tepat pukul 5 pagi. Pelan-pelan, Cesar menyingkirkan lengan Clara yang tidur di sebelahnya. Ia segera bangkit, mengambil sepatu dan tasnya dari kolong tempat tidur, lalu segera keluar dari kamar. Kemudian ia duduk di meja kerjanya di lantai pertama sebuah apartemen. Si Cesar ini ternyata seorang penjaga apartemen. Pagi itu banyak para tenant yang berlalu lalang di hadapannya. Cesar sepertinya nggak suka sama mereka. Satu-satunya orang yang dia sukai hanyalah Clara, salah satu tenant yang ia tiduri diam-diam tadi malam. Hah? Kok bisa sih? Makanya tonton terus ya. 2 jam kemudian, barulah Clara terbangun. Ia lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kemudian sebelum meninggalkan apartemen, seperti biasa dengan wajah ceria, ia menyapa Cesar. Clara minta tolong kepadanya, untuk ngebenerin wastafelnya yang mampet. Si Clara ini nggak tahu, kalau tadi malam, ia habis diski dipapap sama Cesar. Seorang ayah, sedang mengantar 2 anaknya untuk berangkat sekolah. Salah seorang anak perempuannya yang bernama Ursula, mampir di meja Cesar, namun anehnya Cesar langsung memberinya sejumlah uang. Dan bukannya berterima kasih, si bocah malah memuntahkan susu yang ia minum di meja Cesar. Kemudian, Cesar mengunjungi ibunya yang dirawat di rumah sakit. Di sana, ia menceritakan unek-uneknya. Tak lupa, ia juga curhat soal Clara, cewek penghuni apartemen yang udah lama ia taksir, namun si Clara nggak ngerespon. Ya iyalah, tampang lu aja kayak psikopat. Mesum lagi. Seorang wanita tua bernama Veronica, meminta tolong kepada Cesar untuk menjaga 2 anjingnya, karena ia mau mengunjungi temannya. Cesar setuju. Ia sudah dikasih tahu, kalau salah satu anjingnya sakit-sakitan, dan harus makan makanan khusus. Tapi si Cesar malah memberikan potongan kue ke mangkok si anjing. Malam itu, Clara tiba di kamarnya. Ia lalu menyalakan musik, sambil joget-joget untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Tapi ia nggak tahu, kalau Cesar lagi ngumpet, di kolong tempat tidurnya. Clara juga menemukan surat-surat beramplop kuning, namun ia langsung merobeknya. Karena surat-surat itu berisi kata-kata rayuan yang cabul. Ternyata, si Clara punya penggemar rahasia. Setelah memastikan bahwa Clara sudah tertidur, Cesar membekap hidungnya dengan sapu tangan yang telah dilumuri obat bius. Karena, ia nggak mau cewek itu terbangun ketika ia sedang menikmati tubuhnya. Setelah puas, Cesar mengoplos alat-alat make up dan mandi milik Clara, dengan cairan yang beruang aja nggak ngerti itu apa ya. Di sana, Cesar juga menemukan banyak obat anti serangga, yang berarti, si Clara ini alergi banget sama serangga. Kemudian ia juga sempat mengambil arloji milik Clara. Setelah selesai, Cesar kembali tidur di sebelah Clara. Seolah-olah seperti nggak terjadi apa-apa. Bener-bener sakit ini orang ya. Nggak ada rasa takutnya sama sekali. Keesokan paginya seperti biasa, Cesar bangun duluan. Namun ketika ia keluar dari kamar Clara, ternyata Ursula sudah menunggunya di luar. Dan si bocah ini juga udah tahu kelakuan Cesar di malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, Ursula nggak mau uang untuk tutup mulut. Ia ingin Cesar memberikannya DVD film BF. Wow. Kemudian Veronica komplain ke Cesar, karena anjingnya sakit, akibat salah makan. Namun dengan tenang, Cesar menjawab, bahwa sudah saatnya Veronica merelakan anjingnya, yang memang sudah waktunya akan mati. Padahal sebelumnya, si Cesar memang sengaja memberi makan si anjing, dengan sepotong kue biar mencret. Tiba-tiba, Ursula datang ke kamarnya. Ia menagih janjinya kepada Cesar. Cesar lalu memberikannya DVD film BF. Diam-diam, Cesar berencana akan balas dendam ke si bocah. Cesar kemudian pergi ke kamar Clara untuk ngebenerin wastafel yang mampet. Padahal sebenarnya, ia sendiri yang menyumbat pipanya. Cesar menggunakan jam tangan Clara sebagai alibi yang menyebabkan wastafelnya mampet.
Malam itu seperti biasa, Caesar ngumpet di kolong, sambil menunggu Clara tertidur, dan kemudian melancarkan aksinya. Akibatnya, kondisi kesehatan Clara memburuk, akibat sering dicekokin obat bius. Pada kulit wajah dan tubuhnya, juga muncul ruam, akibat cairan yang dioplos Caesar, ke alat-alat kosmetik dan mandinya. Si cewek sampai harus periksa ke dokter dan juga menghubungi polisi, karena ia terus-terusan dapat kiriman surat beramplop kuning, dan SMS berisi kata-kata cabul dari orang tak dikenal. Clara jadi sering telat bangun pagi, karena kondisi tubuhnya, makin hari, makin gak sehat. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Clara menemukan banyak kecoak bersarang di apartemennya. Clara langsung minta tolong Caesar untuk membersihkan kamarnya, padahal si Caesar sendiri yang bikin kecoak-kecoak berdatangan ke kamarnya. Clara juga bilang bahwa polisi sudah berhasil melacak si pengirim surat dan SMS mesum, yang juga si Caesar sendiri pelakunya. Tapi Caesar memang licik dan lihai dalam urusan beginian. Ia lalu menjebak si anak tukang bersih-bersih yang biasa bekerja di kantor lantai atas, dengan menaruh amplop-amplop berwarna kuning di lokernya. Akhirnya, polisi pun terperdaya oleh akal bulusnya. Caesar kembali mengunjungi ibunya di rumah sakit, dan menceritakan segala perbuatannya terhadap Clara, serta kelihayannya mengelabuhi polisi. Si ibu memang udah nggak bisa berkata-kata, namun dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia menyesal telah melahirkan monster psikopat macam Caesar. Caesar kemudian bilang ke ibunya, kalau ia nggak bakalan berhenti melakukan aksi bejatnya, hingga keceriaan benar-benar hilang dari wajah Clara. Serem banget ya, teman-teman. Gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan, akibatnya malah kayak gini nih. Makanya, teman-teman hati-hati ya, kalau menolak cintanya orang. Setelah menaruh segala perlengkapannya di dalam tas, Caesar segera menuju ke kamar Clara. Dan seperti biasa, ia ngumpet di bawah kolong. Namun, ia harus nungguin agak lama hingga akhirnya Clara datang dan menyalakan lampu. Tapi kali ini, Clara nggak sendirian. Ia bersama pacarnya yang bernama Marcos. Caesar biasa menyelipkan obat bius di bawah tempat tidur Clara. Tapi kali ini kasurnya goyang-goyang, karena Clara dan Marcos lagi ritual cocok tanam, sehingga obat biusnya tumpah dan mengenai wajah si Caesar. Dengan hati-hati, Caesar berusaha keluar dari kolong, sementara Clara dan Marcos masih menjalankan ritual mereka. Ketika sampai di pintu, ia tidak bisa membukanya. Pengaruh obat bius pun semakin kuat, sehingga ia terpaksa ngumpet di jacuzzi. Caesar terbangun keesokan paginya, ketika air sawar menyiram tubuhnya. Clara udah siap-siap mau mandi besar, tapi tiba-tiba Marcos memanggilnya, karena ia menemukan tasnya Caesar di kolong tempat tidur. Kesempatan itu digunakan Caesar untuk segera kabur. Tapi ia ketahuan Marcos. Caesar pun berusaha berkelit dengan mengarang cerita, bahwa tasnya ketinggalan waktu dia bersih-bersih kamarnya Clara kemarin. Akhirnya, Caesar pun lolos karena Clara juga mendukung ceritanya. Wah, hampir aja ya. Sesampainya di kamarnya, Caesar malah dipecat sama manajer apartemen, karena ia sering bolos di jam kerja. Caesar diberi waktu 15 hari untuk packing dan pergi dari tempat itu. Caesar lalu curhat ke psikiater via telepon. Ia bilang, kalau hal-hal yang bikin dia happy dan puas adalah dengan menyakiti perasaan orang lain. Sebagai contoh ketika ia ketemu Veronica kemudian, ia meledeknya, kalau anjingnya itu nggak lebih dari sekedar penghibur. Karena Veronica udah tua, nggak punya anak dan suami, sehingga sampai mati pun akan hidup sendirian di apartemen. Celok nih orang. Nenek-nenek dikata-katain kayak gini. Caesar lalu naik ke rooftop apartemen, dan udah siap-siap mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba, ia melihat Clara dan Marcos kembali ke apartemen. Mereka lagi berantem dan gak jadi liburan. Ternyata, si Clara hamil. Padahal, dia sama Marcos baru aja ketemu. Marcos menuduh Clara selingkuh. Si Clara gak terima, karena ia sendiri juga ngerasa gak pernah dipapap sama orang lain. Caesar yang nguping pertengkaran mereka di kolong, akhirnya tersenyum dengan puas. Ternyata, pistolnya masih ampuh. Malam itu, Caesar membius Clara dan Marcos sekaligus, sehingga ia bisa bebas menggarap Clara untuk terakhir kalinya. Tapi besoknya, Marcos mendatangi kamar Caesar. Ia minta tolong untuk mengecek kamar Clara. Katanya, banyak kecoak yang balik lagi ke sana. Sesampainya di kamar, Caesar melihat tempat tidur Clara yang sudah dibongkar. Dan obat bius yang dia umpetin juga ada di sana. Marcos telah membongkar perbuatannya selama ini. Tapi sayangnya, ia nggak langsung lapor polisi dan malah menyerang Caesar. Caesar hampir kalah dalam pergulatan itu.
Namun ia menemukan pecahan kaca, dan langsung menusuk leher Marcos. Caesar kemudian membuat seolah-olah Marcos mati bunuh diri, dengan menenggelamkannya di jacuzzi. Semua barang bukti kejahatannya, juga langsung dibereskan. Polisi kemudian datang, dan menanyainya. Tapi Caesar, pintar banget pasang muka kaget, dan pura-pura ingin ketemu Clara, untuk berbelasungkawa. Lagi-lagi polisi berhasil ia kibulin. Tapi, ketika ia balik lagi ke kamarnya, Caesar menemukan catatan dari Ursula, yang bilang, kalau ia udah tahu semua perbuatan Caesar. Kali ini, Caesar ingin buat perhitungan sama si bocah. Sehingga pada malam harinya, ia menyelinap ke apartemen Ursula, dan membius semua keluarganya. Caesar lalu menyeret Ursula ke balkon, dan mengancamnya, jika ia berani buka mulut, maka ia dan keluarganya, akan bernasib sama dengan Marcos. Keesokan harinya, polisi mendatangi kamarnya. Tapi lagi-lagi ia lolos dengan alibi, bahwa ia sudah dipecat sejak beberapa hari lalu, sehingga ia sudah nggak lagi ngawasin orang-orang yang keluar masuk apartemen. Setelah itu, Caesar sempat ketemu Clara dan ibunya di lantai bawah. Tampak wajah mereka masih trauma. Tapi si Caesar malah tersenyum puas, sambil melihat mereka pergi meninggalkan apartemen. Beberapa bulan kemudian, Caesar mengirim buku diarinya, dan juga sepucuk surat yang dibungkus amplop kuning untuk Clara. Kemudian, Clara yang kini sudah punya bayi, membaca surat dan diarinya Caesar, dengan perasaan hancur. Karena ternyata, bayi yang telah ia lahirkan, adalah anaknya Caesar. Dan si Caesar yang telah menidurinya berkali-kali secara ilegal, kini masih bebas berkeliaran, kayak kecoak yang ada di selokan-selokan tanpa tersentuh hukum. Oke teman-teman, demikianlah akhir cerita film ini. Semoga teman-teman enjoy ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Serta sampai jumpa di video-video yang akan datang. Adios, amigos.